Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kalau Ibu bertanya kabar, jawabannya adalah Alhamdulillah. Lihat gerakan Ibu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Tidak semangat sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, Masya Allah. Karena pagi hari ini cuacanya mendung, jadi kita harus tepuk semangat dulu untuk membangkitkan semangat. Oke, paham? Oke, Bu Guru. Tepuk semangat. Masya Allah, walaupun Rahmat kelihatan galau, entah dia ada apa, tidak jadi masalah. Yang penting yang lain semangat. Ya. Siapa yang tidak hadir pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Jadi pagi hari ini semuanya hadir Dari ya. tadi dia begitu. Ya, Bu Guru tidak. Sebelum kita memulai pelajaran, duduk siap, gerak. Mana sikap berdoa? Oke, Masya Allah, luar biasa. Ya, duduk sikap berdoa. Ibu mau minta tolong sama Fatul. Silahkan pimpin doanya. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Pertanyaannya, kira-kira apa yang menandakan waktu sholat telah tiba? Ajan Ibu, ada ajan di masjid. Luar biasa. Siapa tadi? Rifati. Tepuk tangan dulu untuk Rifati. Jadi yang menandakan waktu sholat telah tiba itu adalah azan. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ketentuan azan. Sabar ya, Ibu bagikan dulu materinya. Ada? Nah, sudah ada. Sudah ada Ibu. Oh, sudah ada. Masya Allah, luar biasa. Pelajaran kita hari ini adalah ketentuan azan. Jadi, seperti yang Ibu tanyakan tadi, apa sih yang menandakan waktu sholat telah tiba? Rifati, bagus. Jawabannya adalah, Ibu dikumandangkannya azan. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa itu siapa? Kami, Bu. Ya, luar biasa. Siswa itu kalian yang berjumlah 17 orang yang ada di dalam kelas ini. Jadi diharapkan kalian bisa memahami ketentuan azan. Jadi apa sih itu azan? Syarat-syaratnya apa? Siapa sih yang mengumandangkan azan? Diharapkan kalian bisa memahami itu. Yang kedua, kalian bisa memahami tata cara azan. Jadi azan itu tidak sembarang dilafazkan, dia ada tata caranya. Itu dua ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, siap belajar? Siap, Bu. Siap. Bagus, luar biasa. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi karena kalian berjumlah 17 orang, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mulyono, Rahmat, Rena, Delvi, dan Muna.
Untuk kelompok kedua ada Faisal, Zakaria, Nurain, Merlianti, dan Siska. Kelompok ketiga Fathul, Rifa, Novita, Sita, dan Ramni. Mohon maaf ya, untuk kelompok ketiga itu dia hanya berjumlah 5 orang, sebab di kelas kita itu hanya berjumlah 17 orang. Jadi dua kelompok dia beranggotakan 6, sedangkan kelompok ketiga itu dia hanya 5. Sekarang masing-masing kelompok silahkan mengamati atau menyimak. Sabar ya, sudah terputar ternyata. Masing-masing kelompok silahkan mengamati atau menyimak video yang akan Ibu putar sebentar. Dan tiap-tiap kelompok harus menuliskan poin-poin penting. Jadi apa sih yang ada di dalam video ini? Itu yang harus kalian tuliskan. Tapi jangan lupa ini kerja kelompok. Kerja kelompok itu artinya harus bekerja bersama, bukan bekerja per individual. Paham, Jaka? Paham, Bu, paham. Masya Allah, bagus. Jadi harus berbagi. Ya, sekarang videonya silahkan simak. Tidak kedengaran, Bu. Tidak ada suara Ibu. Oh, Mati, maaf mati. ya. Ya, Ibu lupa untuk berbagi suara. Oke. Aman, silahkan kalian simak lagi. Sabar ya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah. Oke. Sekarang Ibu berikan waktu 3 menit untuk masing-masing kelompok mendiskusikan apa-apa saja yang sudah kita lihat atau kita amati dalam video tersebut. Silahkan kerjakan secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kelompok 3 juga sudah, Ibu. Oke, jadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 Kelompok 2 sudah. Oke, Masya Allah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1, coba Ibu minta sama siapa yang kelompok 1? Rena. Rena, bagaimana bisa dipresentasikan apa-apa saja yang sudah kalian rumuskan dalam kelompok tersebut? Ya, Rena, bagaimana? Azan dikumandangkan oleh laki-laki, Bu. Oke, azan dikumandangkan oleh laki-laki. Oke. Yang kedua, coba Ibu minta sama siapa ya? Nurain. Oh, siap, Ibu. Ibu Muslim yang beragama Islam. Oh, jadi azan itu dikumandangkan oleh Muslim atau beragama Islam. Masya Allah, luar biasa. Oke, kelompok 3. Coba Novita, ada Novita? Ada Ibu. Ya, apa Novita yang ketiga? Yang ketiga suci dari hadas, Ibu. Masya Allah, suci dari hadas. Oke, jadi azan dikumandangkan oleh laki-laki, Muslim beragama Islam, suci dari hadas. Oke, ini merupakan poin-poin penting yang kalian sudah catat melalui
video yang Ibu putar tadi. Sekarang kita lihat apakah ketiga pembahasan ini ada dalam materi yang akan kita pelajari. Mari kita perhatikan bersama. Novita, duduk yang baik, duduk yang siap. Masya Allah. Siap, Ibu. Oke, yang pertama, pengertian azan. Apa sih itu azan? Azan adalah, coba Merlianti, bisa dibacakan Merlianti. Oh, Merlianti ini sudah bisa membaca dia. Ibu tahu dia jago. Ayo Iya, saya Merlianti. dari kelas 1 sudah bisa membaca, Ah, Ibu. Masya Allah. Ayo silahkan. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktunya. Hukum melaksanakan azan sebelum sholat berjamaah adalah sunnah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Ibu untuk Merlianti. Ya. Jadi azan itu dia merupakan panggilan untuk sholat berjamaah. Azan dikumandangkan ketika waktu sholat akan tiba. Jadi jangan kalian mengumandangkan azan kalau belum waktu sholat. Nanti orang yang mendengarnya, wow, ada apa itu? Kenapa belum waktunya sholat sudah dikumandangkan azan? Nah, orang akan bertanya-tanya. Jadi ingat, azan dikumandangkan ketika waktunya sudah masuk. Dan hukum mengumandangkan itu azan adalah sunnah. Yang kedua, ketentuan azan. Ada 5 ketentuan azan yang harus kalian ingat dan kalian pahami. Yang pertama, seperti tadi yang sudah dijelaskan, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, jangan lupa niat azan. Kalau belum bisa bahasa Arab, tidak jadi masalah. Niatnya bisa dipakai bahasa Indonesia. Saya berniat azan. Turun dari rumah, kalian sudah, saya mau azan. Itu sudah masuk niat. Jadi niat itu bukan nanti harus pakai bahasa Arab. Paham? Paham, Ibu. Paham. Jadi kalau Fatul, kalau Ibu suruh azan nanti kalau mau sholat di kelas, jangan malu-malu. Ibu, saya tidak tahu niat azan. Tidak jadi masalah. Bisa pakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, dibaca sesuai lafaznya. Jadi dia dibaca sesuai lafaznya. Yang keempat, disuarakan dengan lantang dan merdu. Sudah dengar video tadi? Suaranya bagaimana? Bagus sekali, Merdu, Ibu. Oh, Masya Kayak Allah. kayak di Jakarta. Suaranya merdu, Ibu. Ya, jadi yang laki-laki bisa belajar azan. Suaranya bisa jadi merdu seperti itu. Yang kelima, diucapkan berurutan serta bersambung. Jadi dia berurutan serta bersambung. Jangan diputus-putuskan. Nanti berdosa kalau mau main-main dengan azan. Oke, yang berikutnya. Kita masuk syarat-syarat muazin. Muazin itu yang pertama beragama Islam. Betul kata siapa tadi? Kata Nur Ain. Ibu beragama Islam, Ibu Muslim. Ya betul sekali itu. Muazin itu dia beragama Islam, bukan non-Muslim. Jadi kalau non-Muslim itu siapa-siapa, agamanya apa-apa. Ada Kristen, Kristen, Hindu, Buddha. Buddha, Yahudi, Masya Allah. Israel, Ibu, Kelas Israel. ya. Kelas 2 ini pintar-pintar ya. Kelas 2 ini pintar-pintar, hanya saja malu-malu. Nah, yang kedua, saya tidak malu, Ibu. ya bagus. Yang kedua ada berakal sehat. Kalau berakal sehat itu artinya dia bukan orang gila. Kalau orang gila dia tidak bisa mengumandangkan azan karena dia tidak punya pikirannya itu kacau. Jadi takutnya lafaz Allahu Akbar dia baca apa. Yang ketiga laki-laki. Ada 5 laki-laki di kelas ini. Ada Fatul, ada Zakaria, ada Mulyono, ada Faisal, sama ada Rahmat. Jadi Ibu harap kelima laki-laki ini tidak ada alasan untuk tidak bisa azan. Paham? Paham, Bu. Paham. Bu. Ya, kalian kan pintar-pintar, hebat-hebat, jadi paham. Yang keempat ada mumaiz. Sekarang kita masuk sunnah azan bagi muazin. Muazin itu siapa sih? Orang Kalian bisa jawab? Jadi muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Luar biasa kelas 2 ini, Masya Allah.
Jadi orang yang mengumandangkan azan, betul kata Novita tadi, Ibu suci dari hadas, bagus. Dia harus suci dari hadas dan najis. Jadi dia tidak bersih. Astagfirullah, bukan tidak bersih ya, Nak. Jangan kalian ingat itu, Ibu hilaf, salah itu. Dia dia tidak kotor, masuk Ibu itu sudah kacau ini, terbelit-belit. Yang pertama dia suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat. Jadi kalau mau azan itu harus menghadap kiblat. Jangan kiblat di arah barat, kalian menghadapnya di arah timur. Nah, itu berarti tidak betul. Yang ketiga berdiri. Jadi tidak ada yang azan sambil berguling, Jaka ya? Ya, tidak begitu Iya. Ibu. Nah, bagus. Ya Ibu Tejaka lalu begitu Ibu. Nah, itu karena Ibu sudah dapat laporan, Ibu Jaka pernah main-main dengan azan. Dia azan Tidak sambil betul Bu, tidak guling-guling. betul. Nah, itu. Jadi harus ingat kalau mau azan dia harus berdiri. Tidak boleh duduk, tidak boleh tidak boleh dia sambil berguling. Kecuali itu muazin, misalnya dia cacat, dia tidak bisa berdiri, maka tidak apa-apa dia untuk duduk. Yang keempat, berazan dengan suara lantang. Lantang bukan berarti harus berteriak ini seperti ada di pasar, bukan. Dia lantang yang merdu, seperti Ibu contohkan tadi di video yang sudah kita pelajari tadi. Oke, ini adalah lafaz azan. Untuk laki-laki yang 5 orang, perhatikan lafaz azan ini. Jadi azan itu, pertama itu lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu perempuan, kalau perempuan itu tidak bisa mengumandangkan azan. Jadi yang laki-laki, jadi harus tahu azan, lafaz azan. Silahkan kalian baca, kalian pelajari lafaznya dari Allahu Akbar. Terus apa, Rahmat? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya Jaka. Mana suaranya Jaka ini? Jaka jangan malu-malu, Jaka, Oh, tidak iya. apa-apa. Mohon maaf Ibu. Ya. Yang berikut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Mulyono. Ya Ibu. Ya Bu. Ya, selanjutnya apa Mulyono? Habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jaringannya hilang-hilang Bu, tidak terlalu kedengaran. Oh iya. Hayya Hayya alal al falah. falah. Hayya alal falah, Masya Allah. Habis hayya alal falah, apa Fatul? Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Ya, terakhir la ilaha illallah. La ilaha Jadi, illallah. ya, jadi itu diucapkan Bu, izin ke toilet. Oh iya, silakan Novita. Jangan main-main di toilet ya. Jadi itu diucapkan sebanyak 2 kali. 2 kali, kecuali yang terakhir la ilaha illallah itu hanya 1 kali saja diucapkan. Setelah ini paham semuanya? Ada pertanyaan Bu. Oh iya, siapa? Mulyono, silakan bertanya Mulyono. Bu, kenapa kalau azan subuh beda Bu? Ada penambahannya. Iya, azan subuh itu ada penambahannya karena di situ waktu itu kan kita waktu subuh itu kan berat sekali untuk tahu penambahannya apa. Ada kata apa di situ? Ibu saya. Ya, Faisal, ada ketambahan apa di situ, Faisal? Tambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, Masya Allah, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada Tidur. Oke, Masya Allah. Ya. Ibu lihat kelas 2 ini semangat sekali hari ini. Oke, sekarang ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu tampilkan LKPD. Di sini ada soal cerita. Setelah pulang sekolah, beberapa anak kelas 2 masih bermain di lingkungan sekolah karena belum ada jemputannya. Mereka terlihat asik dengan permainan yang mereka lakukan. Ketika suara azan dikumandangkan, mereka langsung menghentikan kegiatan bermain yang mereka lakukan untuk mendengar azan yang sementara dikumandangkan. Mereka terhanyut dengan suara muazin tersebut. Saat mereka akan mengambil air wudhu, mereka melihat Eka dan ayahnya sedang menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi berdasarkan cerita yang di atas, silahkan kalian lihat gambar yang ada di kolom ini dan kalian urutkan berdasarkan urutan yang benar
dengan melihat cerita yang ada di atas. Ibu beri waktu 2 menit untuk setiap peserta didik mengerjakan ini. Ini tugasnya individu ya, tugasnya per orang, bukan per kelompok. Itu harus percaya diri. Oke, selanjutnya yang kedua, Delvi. Setelah anak-anak kelas 2 sedang bermain, urutannya apa lagi, Delvi? Ya, Ibu Guru. Yang ketiga, bergegas untuk pergi ke masjid. Bergegas untuk pergi ke masjid. Setelah Bermain. itu Sampai di ya. masjid mengumandangkan azan. Oke, bagus. Ada lagi pendapat lain? Ibu. Saya nomor 1, Ibu. Muazin Mendengar sedang azan. mengumandangkan azan. Terus? Lalu pergi ke masjid. Pergi ke masjid, lalu? Sholat. Eka dan ayahnya sedang menuju ke Iya, masjid. Ibu. Lihat Eka dan ayahnya pergi ke masjid. Oke, sekarang coba perhatikan LKPD masing-masing. Kita periksa siapa yang betul, siapa yang salah. Yang pertama, jadi yang pertama urutannya itu, yang pertama itu adalah nomor 2. Anak-anak kelas 2 sedang bermain. Karena diceritakan setelah pulang sekolah, anak-anak kelas 2 itu belum dijemput. Jadi mereka masih bermain. Itu urutan yang pertama. Siapa yang salah? Angkat tangan. Saya Ibu, salah Ibu. Oh, Fatul. Saya benar. Oke, bagus. Saya juga benar, Ibu. Oke, bagus. Masya Allah. Urutan yang kedua, setelah mereka bermain-main, mereka mendengarkan azan. Azan yang dikumandangkan muazin di masjid. Jadi urutan yang kedua adalah nomor 1. Siapa yang benar di urutan kedua? Saya benar. Saya, Bu. Saya juga benar, Ibu. Oh, Masya Juga Allah. benar, Ibu. Benar Ibu. Ya. Dan yang terakhir itu adalah nomor 3. Setelah azan dikumandangkan, Eka dan ayahnya itu pergi ke masjid. Anak-anak kelas 2 itu sementara ambil air wudhu, mereka lihat Eka sama ayahnya jalan ke masjid. Itulah urutan yang benar. Siapa yang dapat 100? Yang benar semuanya? Saya Ibu. Saya, Bu. Ibu. Oke, Nur Ain, bagus. Jaka lagi, bagus. Jadi mereka-mereka ini yang perhatiannya luar biasa. Ibu acungkan 2 jempol untuk kalian. Ibu. Ya, menyanyikan lagu azan memanggil dengan nada lagu potong bebek angsa. Hafal lagu potong bebek angsa? Bebek angsa. Hafal? Hafal, Ibu. Hafal. Ini Rifa ini semangatnya 1000. Ya. Jadi ayo sama-sama kita menyanyi. Aku dengar azan. Panggilan untuk salat. Yuk pergi ke masjid. Dirikan sholat. Kita menghadap Allah yang Esa. Karena suaranya panggil kita. Kita menghadap Allah yang Esa. Ridhonya dalam hidup kita. Masya Allah. Jadi jangan lupa ya anak-anakku, azan itu dia merupakan panggilan untuk sholat. Jadi kalau sudah dengar azan, segera hentikan semua aktivitas yang kita lakukan. Kita minta izin karena sudah terdengar azan, harus siap-siap untuk sholat, melaksanakan sholat. Jangan sudah dengar azan, baru azan, sedikit lagi belum iqomah. Itu namanya menunda-nunda. Dan sifat menunda-nunda itu merupakan sifat yang tidak baik, tidak bagus. Oke. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Karena kita sudah membahas tentang azan, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam materi iqomah. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat supaya untuk minggu depannya lagi kita bisa berjumpa bersama, berkumpul tanpa ada satu orang yang alpa. Paham? Paham, Bu. Paham, Ibu.
Lebih dan Bu, kurangnya paham. Ibu mohon maaf. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.